Sejak di Taman Eden, saudara, setan telah bekerja keras untuk memalsukan apa saja untuk menghancurkan manusia. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Saudaraku, pemalsuan, kepalsuan, dan palsu bukanlah hal baru. Karena setan adalah pemalsu yang hebat. Sejak di Taman Eden, saudara, setan telah bekerja keras untuk memalsukan apa saja untuk menghancurkan manusia. Dia menawarkan orang Kristen palsu, dia juga tawarkan Injil palsu, kebenaran palsu, juga nabi palsu. Bahkan suatu saat dia akan menghadirkan Kristus palsu juga kepada dunia. Sebab itu kita perlu berhati-hati, saudara. Pembacaan kita kali ini memperingatkan kita, saudara dan saya, untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu yang menyesatkan. Petrus juga berupaya untuk menunjukkan ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka, saudara, adalah penipuan dan juga dusta yang membawa kepada penyangkalan akan penebus. Cara hidup mereka, saudara, kita perlu ketahui cara hidup mereka itu adalah dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, tamak akan uang, saudara, dan juga mencari untung. Saudara, Petrus berupaya untuk mengatakan kepada kita, bertumbuhlah dalam kebenaran. Sebab kalau kita bertumbuh dalam kebenaran, maka kita dapat membuat perbedaan, mana yang palsu ataupun mana yang asli. Di sini Petrus mau bilang buat kita gini, ayo bertumbuh dalam kebenaran. Sebab di zaman akhir kita akan berhadapan dengan hal-hal ini. Dan hal-hal ini real. Kita tidak perlu kaget, tidak perlu panik. Ini real terjadi di depan kita. Dan terjadi setiap saat. Tentu sudah tahu barang-barang palsu mungkin paling laku di dunia sekarang ini. Penjualan yang paling laku adalah counterfeit stuff. Hal-hal yang palsu itu. Nah, di sini Petrus mau mengatakan buat kita begini. Hey, bahkan iblis pun itu bisa menyamar. Seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus bahwa iblis menyamar sebagai malaikat terang, datang untuk menipu orang percaya. Untuk kita percaya pada tipuannya, dia menggiring kita untuk kita kemudian menyangkal penebus kita dan menolak pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Petrus juga menunjukkan bahwa orang benar yang menolak kepalsuan dengan segala manifestasinya akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Sebab itu Tuhan mengerti betapa orang benar tersiksa
karena tinggal di tengah-tengah kejahatan dan tipu daya orang-orang yang dikuasai oleh kepalsuan setan. Itulah sebabnya menyimpan orang-orang jahat itu untuk disiksa pada hari penghakiman. Itulah masa depan setan dan pengikutnya yang mempercayai dustanya. Baik saudara, sebagai orang benar, kita perlu tahu cara kerja licik dari kerajaan kegelapan. Kita harus melihat gaya hidup mereka. Ya. Kita harus memperhatikan kata firman Tuhan, bahwa kita harus hidup benar, meneladani yang benar, tidak mengikuti yang jahat. Suatu saat itu semua akan terekspos. Alkitab katakan kepada kita, di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-12 dan seterusnya. Dikatakan bahwa orang yang bertumbuh dalam kebenaran itu dapat membuat perbedaan. Mana yang benar dan mana yang salah. Itulah sebab kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Biar kita mengerti kehendak Tuhan. Ya. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus mau kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Seperti Lot. Dengan orang-orang di sekitarnya. Tetap sekalipun hatinya tersiksa, dia tetap hidup dalam kebenaran. Dan olehnya Tuhan menyelamatkan Lot. Saudara, mari kita menolak kepalsuan dan memeluk kebenaran, saudara. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.